Selamat malam teman-teman. Kali ini kita coba sharing-sharing lagi ataupun berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menjadi gambaran untuk teman-teman ataupun menjadi referensi ya dalam melakukan setting sebuah senapan khususnya PCP. Saya sering itu dapat pertanyaan soal standby-nya Mimis di dalam laras ya. Jadi ada sebuah laras, sering dapat pertanyaan itu standby-nya Mimis itu bagusnya seperti apa mas? Apakah kepalanya masuk di alur, roknya di luarnya alur, atau mungkin kepala dan roknya semuanya sama-sama masuk di alur, atau kepala dan roknya itu semuanya ada di luarnya alur? Pertanyaan yang sering saya terima itu pertanyaan seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau mencari di YouTube itu ya, itu kan banyak ya yang membahas tentang standby-nya Mimis di dalam alur. Bahkan teman-teman di YouTube itu mereka sampai digambarkan gitu ya, digambar ada posisi, ada alurnya, ada loadingnya, kemudian Mimisnya kepalanya masuk di alur, roknya ada di luarnya alur. Hampir yang pernah saya tonton di YouTube itu mereka sepakat bahwa kepalanya itu masuk di alur, roknya ada di luarnya alur lah. Saya banyak nonton itu penjelasannya seperti itu. Saya tidak tahu ya apa yang menjadi dasar mereka pengujiannya seperti apa, melakukan pengujiannya berapa kali, saya tidak tahu. Saya juga tidak ingin mengatakan itu salah, cuma kalau pengalaman saya tidak sepenuhnya sesederhana itu teman-teman. Kalau kita mau coba menganalisa ya, ID laras itu kan tidak murni 4,5 ya, apalagi kalau laras-laras lokal itu ID-nya sempit, ada yang hanya 4,3, ada yang hanya 4,4. Nah, teman-teman bayangkan, kalau ID laras itu sempit, katakanlah 4,3, sedangkan kepalanya Mimis itu adalah 4,52. Gimana caranya memasukkan Mimis itu ke dalam alur 4,3? Ya bukannya tidak bisa, kalaupun bisanya bisa, tapi dengan sedikit memaksa ya, karena kalau memaksa itu pasti roknya Mimis itu pasti rusak. Nah, kalau menurut saya pada situasi seperti itu tidak bisa diterapkan. Kepala Mimis dimasukkan di alur, roknya ada di luarnya alur gitu ya. Kalau menurut saya pada situasi seperti itu ya tidak bisa diterapkan. Mungkin kalau ID-nya murni seperti ID-nya Lothar Walther gitu ya, LW buatan Jerman, dia ID-nya murni 4,5 mili. Jadi kalau misalnya kepalanya Mimis 4,52 itu mau dimasukkan di alurnya, itu sangat memungkinkan. Ya mungkin hanya diamplas-amplas dikit, kepalanya Mimis itu sudah bisa masuk di alur tanpa didorong. Maksudnya dorongannya itu tidak terlalu keras gitu loh, tidak sampai membuat Mimis itu menjadi cacat. Nah jadi gitu ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat loading-loading yang pernah saya share itu selalu tirus gitu ya. Artinya karena reamer saya bentuknya tirus, kalau dia ketemu dengan ID laras yang sempit, otomatis dia akan kemakan oleh reamer itu sendiri, sehingga posisinya Mimis itu akan otomatis berada di luarnya alur. Kalau dia ID-nya besar ya otomatis Mimis itu akan sedikit masuk ada di alur. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah kalau misalnya ditanya, Mas mana yang paling bagus, mana yang paling baik? Waduh, kalau sudah pertanyaan seperti ini sulit. Jawabannya sulit. Kenapa? Karena akurasi itu tidak ada rumusnya teman-teman. Semuanya harus dicoba. Bisa jadi model yang seperti saya lakukan itu bagus di unit saya, itu kalau dicoba di unit yang lain itu hasilnya bisa berbeda. Makanya setiap senapan, setiap laras itu punya karakter, tidak bisa dijawab mana yang paling bagus. Terus solusinya gimana mas? Ya satu-satunya solusi, satu-satunya cara, tidak ada cara lain, ya harus dicoba langsung teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya senapan gitu, loadingnya terlalu dangkal sehingga tidak nyampe di alur, ya sudah, modifikasi saja tusuknya. Mungkin tusuknya dipanjangin, kasih selangnya ballpoint gitu ya, dipanjangin biar posisi Mimisnya itu berada sedikit maju atau mungkin mendekati alur. Ya tinggal ditembakkan terus dites, dianalisa, diperhatikan ada perubahan tidak tentang akurasinya. Kalau sudah dimajukan, dimundurin, akurasinya tidak membaik juga, berarti masalahnya bukan masalah di standby-nya Mimis. Ada masalahnya ada di yang lainnya. Mungkin memang kualitas alurnya yang tidak bagus, mungkin memang Mimisnya tidak cocok, mungkin juga speednya kurang, dan mungkin kemungkinan yang lainnya. Jadi pada intinya kalau saya ditanya loading yang bagus itu standby-nya di dalam alur ataupun di luarnya alur, itu tidak ada jawaban pasti ya teman-teman.
teman-teman harus coba langsung. Seperti apa reaksi ataupun perubahan pada senapan teman-teman ketika posisi mimisnya itu dirubah-rubah. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit jadi referensi dan jadi gambaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.